Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Inspirator Sukses. Kali ini kita akan membahas yang namanya analisis regresi linear berganda. Di sini analisis regresi linear berganda itu berupa persamaan regresi, uji T, uji parsial, uji F, uji simultan, dan uji determinasi. Yang video selanjutnya itu adalah uji asumsi klasik dasar. Kalau sudah memenuhi uji asumsi klasik dasar, yaitu uji normalitas, uji heterokedasitas, uji multikolinialitas, dan uji autokorelasi, maka dilanjutkan dengan analisis regresi linear berganda, yaitu persamaan regresi, uji T, dan uji F, serta uji determinasi. Penjelasan untuk keempat uji ini dari mana? Oke, sebelumnya kita udah menguji yang namanya menggunakan SPSS. Hasil outputnya seperti ini. Kita mulai dulu penjelasan dari persamaan regresi. Nah, persamaan regresi di sini, datanya dari mana? Dari ini, koefisien, yang tabel koefisien. Nah, ini kita copy ya, kita letakkan di sini ya. Nah, ini adalah asalnya dari sini. Saya letakkan di sini biar nanti kita pahami bersama. Oke, di sini persamaan regresinya ini Z itulah DK. Kemudian ini 6,545 plus. Kenapa plus? Karena di sini tidak ada tanda negatif. Kalau tanda negatif itu artinya nanti ada pengaruh negatif, yaitu pengaruh negatif dan positif itu beda. Kalau pengaruh positif semakin besar X1, maka Y-nya juga semakin besar. Apabila ini nanti bernilai negatif, maka berbanding terbalik. Apabila X1 itu bertambah, maka variabel Y berkurang kalau itu pengaruh negatif. Di sini pengaruhnya positif karena tidak ada tanda negatif. Oke, saya jelaskan persamaan regresinya. Y sama dengan, atau Z itu adalah variabel DK sama dengan 6,545 itu sebagai konstanta plus 0,201. Ini asalnya dari sini ya. Saya lingkarin aja biar Anda paham. Ini adalah konstanta 6,545, 0,201 itu adalah koefisien dari X1, 0,087 adalah koefisien dari X2, 0,202 adalah koefisien dari X3. Jadi persamaan regresi dari hasil ini adalah ini seperti ini. Inilah persamaan regresinya. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya seperti ini. Ini adalah cara bacanya ini. Apabila X1, X2, X3 itu bernilai tetap dan bernilai 0, maka variabel DK akan naik 6,545 poin. Apabila variabel X1 itu naik 1 poin dan variabel lain itu dalam keadaan tetap, maka variabel DK akan naik 0,201. Semakin tinggi MK, maka semakin tinggi juga DK-nya. Itu maksudnya karena ini positif. Oke. Penjelasan yang kedua yaitu uji T. Uji T atau uji parsial. Nah, ini sama seperti tadi. Asalnya itu dari hasil output. Ini adalah tabelnya seperti ini. Yang tadi yang digunakan untuk persamaan regresi adalah yang B. Kemudian kalau yang ini uji T parsial. Kalau kita itu mau mengartikan, lihat nilai signya atau nilai T hitungnya. Ini nilai sig, ini nilai T hitung. T hitung. Tapi di SPSS itu sudah disediakan nilai p-value atau nilai signya. Apabila nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka hipotesa diterima. Apabila nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka hipotesa ditolak. Artinya bagaimana? Ini di sini nilai p-value-nya untuk variabel X1 itu 0,03. 0,03 artinya lebih kecil dari 0,05. Artinya hipotesa
MK berpengaruh positif terhadap Y itu diterima. Berarti ada pengaruh positif dan signifikan antara MK dengan TK. Sama juga dengan PO. Ini nilai signya itu lebih kecil dari 0,05, 0,015 itu lebih kecil dari 0,05, maka hipotesa diterima. LK juga sama, 0,01 lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel X1, X2, X3 itu secara parsial itu hipotesa diterima, berpengaruh positif dan signifikan. Kemudian untuk penjelasan dari uji simultan. Apa sih bedanya uji parsial dan uji simultan? Kalau uji parsial itu secara individu, MK terhadap DK, PO terhadap DK, LK terhadap DK. Kalau uji simultan itu adalah secara bersama-sama, artinya tiga variabel itu apakah mempengaruhi variabel Z atau tidak. Nah, itu menggunakan uji F atau uji simultan. Nah, di SPSS itu sudah disediakan nilai p-value-nya. Ini adalah nilai p-value-nya lebih gampang. Ini maaf, ini bukan T-tabel ya, tapi ini F-tabel ya. F-tabel lebih besar dari F-tabel, F hitung lebih besar dari F-tabel, atau nilai p-value lebih kecil dari 0,05. Ini p-value-nya 0,000, artinya lebih kecil dari 0,05. Dan ini mengindikasikan bahwa variabel LK, variabel LK, MK, dan PO berpengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap DK. Itu karena lebih kecil dari 0, hipotesa diterima. Oke, itu. Kemudian ada yang namanya uji determinasi. Penjelasannya bagaimana? Silakan disimak penjelasan uji determinasi. Uji determinasi itu ada 3. Di sini ada nilai R, itu adalah hubungan antara LK, MK, dan PO terhadap DK. Itu adalah korelasinya berapa? Oh, korelasinya 0,674. Artinya hubungan antara LK, MK, dan PO itu adalah sedang, bernilai 0,674. Kemudian nilai R square. Nah, kapan menggunakan adjusted R square dan kapan menggunakan R square? Nah, di sini yang digunakan adalah nilai adjusted R square untuk menjelaskan berapa persentase pengaruh variabel independen terhadap dependen. Apabila di sini nilai adjusted R square itu 0,437, artinya 43,7% variabel dependen dijelaskan variabel independen sebesar 43,7%, dan sisanya 56,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Nah, bedanya adjusted R square dan R square adalah R square digunakan apabila variabelnya itu berupa rasio. Kalau ini variabelnya berupa skala atau interval, maka skala Likert, kemudian dijumlah. Nah, seperti itu. Akan tetapi kebanyakan penelitian menggunakan adjusted R square daripada R square, karena adjusted R square itu lebih menggambarkan persentase pengaruhnya daripada R square. Maka kita gunakan adjusted R square. Itu penjelasan dari hasil output SPSS. Mungkin ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Apabila ada tidak paham, silakan hubungi nomor WA ini ya. Nomor WA ini, nanti di sini ada nomor WA-nya. Silakan kalian WA aja tanpa malu-malu. Nanti kalau bisa kami jawab, akan kami jawab. Sekian, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat untuk Anda dan semoga skripsi Anda langsung bisa jadi dengan adanya video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.